Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Allah yang hidup. Allah yang telah hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa siap menolong ketika kami berada ke dalam keterpurukan hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, saat ini kami hendak mendengar Engkau menyapa kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya firman yang disampaikan menjadi pengajaran dan pengetahuan yang baru bagi kami. Untuk kami aplikasikan, terapkan di dalam kehidupan kami, di dalam proses hidup mengiring Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah Roh Kudus sudah hadir di tempat ini dan ingin memberkati baik bagi hamba yang menyampaikan maupun bagi jemaat yang mendengarkan. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu pagi ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang berusaha mencuri firman yang hendak disampaikan. Terima kasih Bapa. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai kesudahannya, kami serahkan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Tuhan Yesus luar biasa. Saya melihat semuanya ceria ya. Saya bersyukur diberikan waktu oleh Bapak Pendeta Powiling di tempat ini ya. Sudah sekian tahun saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak hanya sekedar menyampaikan khotbah pagi ini karena ada pesanan khusus. Ada suatu bentuk pengajaran ya yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu. Ketika beberapa hari lalu melalui Pak Wanto disampaikan tentang topik ini, ya di dalam nama Tuhan Yesus saya katakan siap saja gitu ya. Dan kalau saya berbicara tentang hal ini nanti, sebenarnya itu 3 SKS Bapak Ibu. Itu selama 16 kali pertemuan kalau di kampus. Tetapi saya harus meramu yang tadi sudah dipesan Ibu, waktunya 40 menit. Waduh, bagaimana ini ya? Tapi baiklah Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya kalau Roh Kudus menolong hambanya, pasti Tuhan juga akan memberikan hikmat supaya hambanya tidak bertele-tele berbicara, tetapi pokok-pokok dan poin yang penting agar jemaat mengerti. Tema firman Tuhannya pagi ini itu tentang Teopani Bapa dalam perjanjian lama dan firman yang telah menjadi daging. Nah, bingung kan? Bingung kan? Teopani Bapa dalam perjanjian lama dan firman yang telah menjadi daging. Itulah yang diberikan oleh Bapak Pendeta Jani di tempat ini. Puji Tuhan. Jadi ini ada 2 variabel judul ya. Ibu April sudah pernah susun skripsi, pasti tahu ini ya. Pak Wanto yang kemarin sudah lulus ya, pasti tahu. Ini ada judul variabel yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti. Yang pertama tentang Teopani Bapa dalam PL dan firman yang telah menjadi daging. Siap untuk diberkati melalui firman Tuhan? Amin ya. Baik, yang pertama. Bapak Ibu Saudara, takut roboh ya. Apa yang dimaksud dengan Teopani Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa itu Teopani? Teopani Bapak Ibu Saudara, ini adalah
konsep teologis ya. Konsep teologis yang berusaha untuk menjelaskan tentang kemunculan Allah ya, melalui suatu wujud tertentu. Theophany ini berasal dari bahasa asli Yunani itu theophania. Bentukan dari kata theo yang artinya Allah dan panero yang artinya menampakkan, mewujudkan diri ya. Jadi theophany atau theophania punya pengertian penampakan diri Allah. Penampakan diri Allah. Nah, di dalam perjanjian lama seringkali penampakan diri Allah tadi, perwujudan diri Allah tadi sering diterjemahkan dan dijelaskan melalui beberapa wujud. Yang pertama wujud manusia ya. Kalau kita buka sekarang coba di kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Kejadian pasalnya yang ke-18. Di situ berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah ya mengunjungi Abraham dan mengulang janji-janjinya berkaitan dengan seorang anak yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Coba yang sudah ketemu segera dibaca secara cepat saja. Khususnya di ayat yang kedua saja Bapak Ibu ya. Kejadian 18 ayat yang kedua saja, silakan bangkit berdiri. Dibaca, kalau ada di layar boleh ya. 1, 3, mulai. Ya, ketika Abraham dikunjungi ya, ini adalah wujud penampakan Allah melalui wujud manusia. Dan Tuhan Allah ingin menyampaikan janjinya, diulang lagi janjinya bahwa Abraham akan memiliki seorang anak. Terus kemudian penampakan dalam wujud manusia juga terjadi ketika Yakub sedang bergulat di situ. Ya, bergulat dengan seseorang dan orang itu tidak menang ya, orang itu kalah. Siapa yang menang? Yakub. Ya. Karena dia kalah, makanya Yakub dipukul ya, sehingga pangkal pahanya terpelecok. Apa ya Ibu Bapak terpelecok? Saya kurang tahu. Mungkin kesleo gitu ya. Sehingga saya bayangkan Yakub itu jalannya agak-agak pincang gitu, maaf kata ya, agak pincang gitu. Terus kemudian orang itu katakan, "Oke, Yakub, karena aku kalah bergulat denganmu. Namamu sekarang bukan Yakub lagi," katanya. Ya, tapi Israel. Itu kalau kita baca di Kejadian 32 ayat 28 sampai 30. Enggak perlu dibaca ya Bapak Ibu, karena hanya 40 menit kalau kita baca banyak Alkitab nanti enggak cukup waktunya ya. Nanti baca di rumah Kejadian pasal 32 ayat 28 sampai 30. Kemudian perwujudan atau penampakan diri Allah dalam wujud manusia juga ketika dia berusaha untuk menolong Yosua. Ya, kalau kita baca Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 di situ, Yosua melihat seseorang atau orang laki-laki dari jauh. Kemudian Yosua katakan, "Hei Bapak, kamu kawan atau lawankah?" gitu ya. Terus dia katakan, "Aku kawanmu, aku bala tentara Allah," dia bilang gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu wujud manusia yang seringkali menerjemahkan yang kata Theophany atau Theophania. Kemudian wujud yang kedua itu berbentuk malaikat ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai 9. Ketika malaikat Tuhan menampakkan kepada Hagar ya.
Karena Hagar ini kan ditindas oleh si Sarah, biasalah masalah keluarga gitu ya. Punya istri 2 ya begitu. Banyak masalah ya. Akhirnya si Sarah menindas Hagar gak kuat, dia mau melarikan diri, kemudian malaikat Tuhan bilang, "Hei Hagar, kamu mau kemana?" "Enggak tahu Tuhan mau kemana." "Ya sudah, kamu kembali saja," gitu ya. Akhirnya si Hagar kembali ya, itu di Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai 9. Kemudian ketika kita lihat di pasal 21 ayat 17 ya, di situ juga si Abraham mengusir Hagar beserta anaknya. Kemudian si Hagar mungkin stres atau bagaimana, dia melemparkan si Ismail itu, ya dia duduk sambil merenung, gimana ini? Gimana nasib saya? Di situ malaikat Tuhan juga datang. "Hagar, kamu ngapain duduk-duduk di situ?" gitu. "Ngapain anakmu kok kamu lempar di sana?" gitu. "Aku stres Tuhan," gitu ya kalau pakai bahasa sehari-hari. "Ya udah enggak usah stres. Ayo kamu kembali lagi," gitu ya. "Tenang, nanti anakmu Ismail akan menjadi bangsa yang besar, akan diberkati," gitu. Akhirnya sih Hagar kembali lagi, gitu ya. Itu bentuk bentuk wujud penampakan Allah malaikat, ya. Terus kemudian bentuk malaikat juga, saudara. Ketika Tuhan Allah, ya, melalui wujud malaikat, dia datang kepada Manoah dan istrinya. Istrinya ini kan mandul ya, enggak punya anak gitu. Kemudian malaikat datang, kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 13 di situ berbicara tentang kelahiran Simson, ya. Khususnya di ayat 3 malaikat itu bilang begini, "Aku tahu kok kamu mandul, kamu enggak punya anak, tetapi kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Itu kata malaikat. Ya, sehingga melalui perkataan malaikat tadi, istri Manoah memperoleh kekuatan, memperoleh iman, keyakinan kepada Allah bahwa dia akan memiliki anak, dan lahirlah setahun kemudian yang namanya siapa? Simson, orang yang sangat kuat, tetapi kemudian tergoda oleh Delila yang cantik. Nah, ini bagi kaum laki-laki hati-hati ya. Delila itu sering membuat kita jatuh. Tapi saya yakin bapak-bapak, nyong-nyongnya ada di sini tidak ada seperti Simson ya. Semuanya taat, semuanya setia kepada istri masing-masing. Amin. Amin loh, mana amin ya? Amin. Iya, Tuhan. Itu kemudian perwujudan teopani di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, itu juga dalam wujud benda. Contohnya ya, ketika peristiwa Musa yang menggembalakan kambing domba punya mertuanya Yitro ya, di sekitaran Gunung Horeb di situ, ada semacam semak duri yang menyala, tetapi tidak terbakar ya. Terus kemudian juga tentang peristiwa tiang awan dan tiang api ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya, di situ ketika siang Tuhan Allah mengirimkan tiang awan supaya mereka enggak kepanasan, berjalan di padang gurun. Ketika malam supaya enggak kedinginan, mereka diberikan tiang api sehingga tetap hangat, ya. Nah, itulah yang terjadi ya, beberapa wujud penampakan Allah atau teofani tadi, baik wujud manusia, malaikat, dan juga benda. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah teopani tadi hanya merupakan bentuk wujud-wujud yang sudah saya jelaskan tadi? Bapak Ibu Saudara, di dalam teofani Allah, penampakan Allah, Tuhan tidak hanya sekedar memakai wujud-wujud tadi, manusia, malaikat, dan benda, tetapi juga seringkali diterjemahkan melalui penglihatan. Siapa Bapak Ibu yang pernah memperoleh penglihatan dari Tuhan di sini? Ya, contohnya di situ Bapak Ibu, ketika si Abraham sedang galau, gundah gulana, karena apa? Aduh, gimana sih, usiaku sudah 90 tahun. Istriku sudah 70 tahun. Aku enggak punya anak, sementara hartaku banyak sekali. Nanti siapa yang jadi ahli waris? Eliezer kah? Dia bilang gitu. Nah, saat Abraham gundah gulana,
ya. Dikatakan dalam Kejadian pasal 15 di situ ayat 1, Tuhan hadir ya melalui penglihatan Abraham. Dan di situ memberikan kekuatan. Dia katakan pada Abraham, jangan takut Abraham, kamu pasti nanti punya anak. Mana mungkin, usia saya sudah usur, istri saya sudah mati haid, gak mungkin. Percaya saja, Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan kasih keturunan buat kamu. Nah, ketika Tuhan bilang itu sih, Sarah ada di dapur ya, ngintip-ngintip. Dia dengar, punya anak, mana mungkin aku udah gak haid lagi. Biasanya secara medis kalau orang sudah gak haid ya, atau menopause katakan, gak mungkin punya anak ya Bapak Ibu Saudara ya. Gak mungkin, tetapi bagi Allah seperti lagu tadi. Apa yang gak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Jadi tidak ada mustahil bagi Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah tertentu dan Ibu katakan, nggak mungkin ini terselesaikan, nggak mungkin ini, ya. Jangan pernah berkata tidak mungkin. Bapak Ibu percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Yesus kan? Janji-janji Tuhan Yesus sangat banyak kalau kita mau baca Alkitab. Ya. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, cuman Tuhan Allah butuh waktu untuk menolong kita. Sebenarnya bisa aja ketika kita berdoa, besok pagi dijawab, bisa saja. Tetapi kan Tuhan tahu semuanya, ya, apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Umpamanya kita minta jodoh, Tuhan aku sudah 30 tahun ini tanda-tanda jodoh kok belum ada. Ya tunggu waktu Tuhan, sabar orek. Jangan keburu waktu, Tuhan itu tahu tepat ya kapan akan dikasih jodoh. Kita berdoa untuk keturunan, mungkin sudah tahun tidak punya anak. Ya sabar, tunggu waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kita kadang nggak mengerti apa yang dirancangkan Tuhan dari awal sampai akhir ya. Seperti itu. Nah inilah si Sarah ketawa. Nggak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Nah saya berharap jemaat yang ada di sini adalah jemaat-jemaat yang militan, yang tidak meragukan Tuhan. Amin. Nah kemudian saudara, teopani dalam perjanjian lama seringkali juga selain memakai wujud-wujud tadi, memakai kepenglihatan, juga yang berikutnya melalui mujizat-mujizat. Pasti kita dalam hidup bersama Tuhan, mujizat itu sering kali terjadi, amin. Waktu kita sakit berdoa, Tuhan sembuhkan. Waktu kita ada masalah, Tuhan beri jalan keluar. Itu adalah bentuk mujizat. Yang terjadi ketika Tuhan menampakkan diri, teopani, berkaitan dengan mujizat ini, saudara. Ini dikerjakan dan diberikan oleh umat Israel. Berapa kali Tuhan menyatakan mujizatnya kepada mereka? Ya, itu ketika mereka sedang dikepung oleh tentara dan diperhadapkan kepada laut Teberau, ya. Waduh, bagaimana ini? Kalau mundur pasti mati, ya. Kalau maju itu ada laut, lah bagaimana ini? Nah, akhirnya apa? Dengan mujizat kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib, ya. Laut Teberau terbelah menjadi 2 sehingga orang Israel bisa lewat. Dan air tadi, saudara, seperti tembok ya, tembok yang apa ya, ini, tembok pembatas yang seperti menjadi ini ya, kekuatan bagi mereka untuk aman berjalan, ya seperti itu. Kalau kita baca di Keluaran pasalnya yang ke-14 ya, ayat 21 sampai 22, nanti di rumah dibaca. Terus kemudian ketika mereka berjalan selama 40 tahun di padang belantara, pakaian, kasut atau sandal mereka tidak rusak. Bapak Ibu, kalau punya barang udah selama puluhan tahun itu kira-kira rusak atau enggak? Kalau kita pakai setiap hari? Pasti rusak, tetapi ini mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun, tetapi apa yang dikenakan, dipakai tidak rusak. Ya. Itu luar biasanya ya. Terus kemudian berkaitan dengan kebutuhan jasmani, makan minum. Ketika mereka pingin makan daging, Tuhan kasih burung puyuh.
ketika mereka ingin makan roti, Tuhan berikan roti dari surga. Ya, hujan roti dari surga. Ya. Terus kemudian ketika mereka kehausan, ngomel, marah, dan bersungut-sungut kepada si Musa, Musa berdoa, Tuhan bagaimana ini? Mereka bersungut-sungut, haus gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah Musa, kamu ambil tongkatmu, pukul itu gunung batu. Kemudian air mengalir begitu dahsyatnya sehingga mereka bisa minum. Nah itulah saudara, beberapa hal yang sudah Tuhan nyatakan di perjanjian lama berkaitan dengan teopani tadi. Ya, mujizat terjadi. Kita tahu kan orang Israel itu kayak apa? Karakter sifatnya kayak apa? Mereka orang yang tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur, tidak pernah dengar nasihat gitu ya. Kepala manusia keras, tapi ini luar biasa gitu. Maka digambarkan bagaimana orang Israel itu keras kepala. Sebenarnya ketika mereka berjalan ya menuju tanah Kanaan, itu hanya beberapa hari saja saudara. Ya, hanya beberapa hari saja. Tetapi kenapa bisa sampai 40 tahun lamanya? Coba bayangkan. Oleh karena Tuhan Allah ingin mendidik si umat Israel ya. Agar hidup mengandalkan Tuhan. Agar hidup tidak menurut kekuatannya sendiri. Ya, merasa diri hebat, merasa diri mampu. Ya. Oleh karena itu Tuhan putar-putarkan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Padahal hanya beberapa hari, kalau para teolog ya, para ilmu teologi yang luar biasa itu katanya sebenarnya hanya 10 hari Bapak Ibu. Tapi sampai 40 tahun. Nah itulah Tuhan ingin mendidik umat Israel agar tidak keras kepala, hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya tidak salah ya Bapak Ibu Saudara, kalau Yeremia menulis di kitab Yeremia 17 ayat 5 ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ngeri ya, terkutuk. Makanya orang-orang Israel kloter pertama enggak ada yang berhasil masuk ke tanah Kanaan, ya kan? Semua dimusnahkan karena sungut-sungut itu. Rupanya sungut-sungut, Bapak Ibu, itu dosa yang besar. Jadi pelajaran untuk kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah kalau ada masalah salahkan Tuhan. Introspeksi diri, mengapa kita berada di ruang pergumulan hidup. Kalau toh pun Tuhan izinkan kita berada di permasalahan hidup, jangan keraskan hatimu, jangan mengandalkan kekuatanmu, tapi tetap andalkan Allah yang satu-satunya bisa menolong kita. Amin. Supaya kita diberkati. Jadi belajar hidup pasrah bongkoan kalau orang Jawa bilang ya. Mengandalkan Tuhan karena dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Itu beberapa hal ya berkaitan dengan teopani dalam perjanjian lama yang perlu kita ketahui. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam, kuliah saja di STT-IKAT ya. Ini bukan promosi. Karena ini 3 SKS 16 kali pertemuan, jadi saya tidak mungkin menyampaikan berjam-jam. Udah banyak alumni IKAT di sini. Ada Pak Gembala Wawiling alumni IKAT, ada Ketua Rayon Bunda Lili ya, istrinya Pak siapa? Ya, itu juga alumni IKAT. Ada Pak Wanto, ada Bu April, ada siapa lagi yang nyusul ya. Mari, ini promosi sedikit. Oke, itu Bapak Ibu, itu variabel pertama berkaitan dengan teofani Bapa dalam perjanjian lama. Sekarang kita masuk ke variabel yang kedua, kayak judul tesis ya. Firman yang telah menjadi daging. Mari kita baca di kitab Yohanes pasalnya 1, ayatnya yang ke-14 saja ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah? 1, 3, mulai. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa puncak dari teofani Allah secara kristologi itu adalah logos shark egeneto. Logos shark egeneto. Firman menjadi daging. Itu bahasa aslinya. Kalau lain menerjemahkan firman menjadi apa tadi? Manusia. Logos shark egeneto ini Bapak Ibu Saudara, suatu rumusan yang luar biasa. Mungkin kita sering membaca di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ibu bapak menganggap ayat ini ayat yang biasa-biasa saja. Tidak ada bedanya dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, ayat ini luar biasa. Karena ini menjadi pondasi dasar di dalam kita mengikut Tuhan. Menjadi kekuatan iman, pengharapan di dalam kita mengikut Tuhan. Bahwa Tuhan, bahwa firman itu, kalau kita baca dari ayat 1, adalah Allah sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Firman itu telah menjadi shark, daging atau manusia, dan diam di antara kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada apa di situ? Ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, ya. Firman telah menjadi daging, firman telah menjadi manusia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, logos shark egeneto, ya. Ini ingin menggambarkan, ingin menjelaskan bahwa Tuhan telah hadir di dalam dunia, di dalam kehidupan kita menjadi manusia. Walaupun dia adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah tadi sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 1 dan seterusnya. Tetapi dia mengosongkan dirinya untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita, hadir dalam hidup kita menjadi manusia seperti kita. Cuman bedanya Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Kenapa Yohanes menerjemahkan, menjelaskan firman tadi menjadi daging, ya? Dia untuk menjawab pertanyaan siapa, pandangan siapa, rupanya Bapak Ibu Saudara. Yohanes mengatakan bahwa firman telah menjadi daging, ingin menjawab, ingin menjelaskan berkaitan dengan pandangan-pandangan yang sesat. Ya, salah satu contoh pandangan sesat itu dekotisme. Di mana pandangan dekotisme mengatakan bahwa tidak mungkin Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci menjadi daging. Itu tidak mungkin kata mereka. Daging itu identik dan kecenderungannya adalah jahat dan berdosa. Mana mungkin gitu ya. Terus kemudian dia katakan
Yesus menjadi daging, menjadi manusia, itu tuh hanya pura-pura gitu ya. Tidak benar-benar menjadi manusia. Hanya kelihatan saja menjadi manusia kemudian disalib, dikatakan begitu ya. Jadi siluman ya. Berarti siluman dong, tidak benar-benar menjadi manusia dikatakan mereka. Terus akhirnya si Yohanes menegaskan di dalam tulisannya ini ya, di pasal 1 ayat 1 dan berikutnya sampai kemudian ke ayat 14. Dia menjawab bahwa Yesus ya, yang adalah firman tadi benar-benar menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan siluman, bukan sementara, tetapi benar-benar menjadi manusia nyata yang dapat dilihat oleh semua orang pada saat itu. Dia tinggal di dunia selama berapa? 33,5 tahun. Berdiri, menetap, hadir bersama-sama dengan manusia. Jadi bukan hanya pura-pura jadi manusia, tetapi benar-benar yang sering kali orang sebut para teolog, Yesus manusia 100% dan juga Allah 100%. Artinya bukan berarti ketika Yesus menjadi manusia, eksistensi keberadaan Allah tadi hilang, tidak. Ya. Tetapi tetap bersama-sama gitu loh. Makanya Yohanes menegaskan supaya mereka tidak berpandangan dan menuduh bahwa Yesus menjadi manusia itu pura-pura saja. Ya. Gimana Bapak Ibu Saudara? Yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah? Amin. Yakin bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita dalam rupa manusia, amin. Jadi jangan ragu ya seperti dekotisme ini yang menganggap Yesus hanya pura-pura menjadi manusia. Yesus benar-benar manusia 100%. Dia juga bisa marah, dia juga bisa lapar, ya. Dia juga bisa menangis sama dengan kita. Cuman bedanya dia tidak pernah berbuat dosa. Karena dia adalah Allah. Walaupun kehadirannya di dunia melalui seorang ibu, seorang wanita. Tetapi bukan hasil hubungan suami istri. Benar-benar dari Roh Kudus. Anak Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang sudah masuk ke aplikasinya ya. Kalau Tuhan Allah sudah hadir, sudah berada bersama-sama kita, Dia sudah Immanuel, seperti yang dikonfirmasi di dalam kitab Injil apa itu? Matius pasal 1 kalau nggak salah, ayat 23. Ya. Dia akan dinamai Immanuel, artinya Allah yang selalu ada untuk kita. Siap untuk menolong dimanapun, kapanpun kita. Tuhan selalu Immanuel. Tuhan hadir sebagai manusia pada saat itu. Penyataan secara khusus ya, menjadi manusia. Dan sekarang apakah Tuhan hadir secara letterlek menjadi manusia seperti kita di zaman sekarang ini? Tentulah tidak. Penyataan Allah yang khusus yaitu Yesus Kristus. Kemudian penyataan Allah yang kedua yang bentuk tulisan adalah apa? Alkitab yang kita yakini bersama adalah firman Allah. Disinilah Tuhan ingin hadir, ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu wajib hukumnya. Nah, saya katakan wajib. Kalau wajib tidak melakukan berdosa ya, itu pandangan saya. Ya. Kalau orang Kristen ngaku percaya kepada Yesus, mau nggak mau harus baca surat cintanya Tuhan. Supaya kita tahu apa yang menjadi harapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah buka Alkitab, tahu nggak
enggak kita isi hatinya Tuhan? Enggak tahu. Maka penyataan Allah secara tertulis inilah yang harus kita baca, renungkan setiap hari. Kita harus mengalami Kristus. Maksudnya kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus memiliki sikap yang benar di dalam menjalani proses hidup. Tuhan sudah hadir kan, sudah menjadi manusia kan, untuk memberkati umatnya. Maka respon kita sebagai anak-anak Tuhan, ya harus wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Contoh nyata, kalau kita baca, coba dibuka di sini di layar, Filipi pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Itu nasihat-nasihat bagaimana kita hidup ya di antara kelompok-kelompok pengikut Tuhan. Di antara komunitas kita hidup di dalam Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-1 dan berikutnya. Jadi karena dalam ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan selanjutnya. Jadi kita orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Yesus sudah jadi manusia dan hadir dalam kehidupan kita. Kita wajib hidup saling apa di situ? Jangan dihapus dulu. Hidup saling apa di situ Bapak Ibu? Saling menasehati. Jangan membicarakan, jangan menghakimi, tapi nasihat. Panggil empat mata. Boleh enggak aku bicara padamu gitu ya? Boleh enggak? Aku memberikan nasihat gitu. Jadi jangan membicarakan kepada yang lain, diomong-omongin belakang, sehingga menimbulkan ketersinggungan dan sakit hati. Terus yang berikutnya, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus. Apa tadi? Ada penghiburan, saling menghibur, saling menguatkan. Ketika kita mendapat teman seiman kita, ada dalam pergumulan hidup. Jangan tutup mata, seolah-olah enggak tahu apa yang dialami teman kita. Jangan tutup telinga seolah-olah kita tidak pernah mendengar apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Jangan pernah lipat tangan Bapak Ibu. Kalau kita tahu saudara-saudara seiman membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kuping kita, membutuhkan tangan kita. Ayo buka semuanya itu untuk mereka. Amin. Ada persekutuan roh selanjutnya. Dalam persekutuan roh di situ kita diberkati melalui doa-doa, melalui layanan firman Tuhan dan lain sebagainya. Ada persekutuan yang utuh, persekutuan yang solid. Oleh karena itu saling menasihati, saling menghibur supaya tidak terjadi perpecahan. Nah ini seringkali terjadi dalam gereja-gereja. Karena saling membicarakan satu dengan yang lain di luar. Sehingga apa? Persekutuan di dalam Tuhan, persekutuan roh tadi menjadi terpecah. Kemudian selain itu apa? Penghiburan kasih. Ada kasih mesra. Ayo saling menerima satu dengan yang lain. Mungkin sosial ekonomi kita berbeda. Ada yang miskin, ada yang kaya. Tetapi jangan memandang semuanya itu, harus tetap rangkul. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Saling menolong, menopang satu dengan yang lain. Ayat berikutnya. Harus apa? Rendah hati di situ ya. Sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Kalau ada apa-apa dibicarakan bersama supaya hati kita menyatu. Apalagi kalau ada program-program yang ada. Hati kita satukan, jiwa kita satukan, pikiran kita satukan sehingga menghasilkan rumusan yang hendak kita jalankan. Kemudian selanjutnya ada apa di situ? Merendahkan diri, merendahkan hati, rendah hati. Jangan sebaliknya. Rendah hati itu berarti kan tidak berusaha ingin menonjolkan kelebihan diri ya Bapak Ibu ya. Tapi apa? Menganggap diri itu setara, sama dengan yang lain. Jadi jangan berusaha ingin dipandang sendiri. Jangan berusaha ingin merasa hebat sendiri. Kalau kita bisa melakukan segala sesuatu berkaitan dengan program-program jalan itu karena ada kerja sama. Bukan karena satu orang, bukan.
bukan karena kepandaian satu orang, bukan, tapi bentuk kerjasama. Karena itu harus rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri untuk selanjutnya nanti ya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 7 ya. Dan itu semua sudah dilakukan oleh Tuhan. Sudah dikerjakan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesuslah menjadi teladan kita untuk kita bisa melakukan tadi. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha terus membangun hidup kekristenan kita sesuai apa yang diteladankan oleh Tuhan. Terus kemudian berusaha untuk selalu agar kita tetap kuat di dalam menghadapi semua pergumulan hidup, tekanan hidup, permasalahan hidup. Kita selalu andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya bisa menjawab semua pergumulan hidup kita. Ya. Tampakkan, tunjukkan, hasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat berapa itu? 22 sampai 23. Jika hidup di dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera, maka atmosfer kemuliaan Allah itu akan menguasai hidup kita Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar di persekutuan ibadah seperti ini, tetapi di dalam keluarga demi keluarga, di dalam pribadi demi pribadi. Oleh karena itu supaya kita menghasilkan buah-buah roh, karena Yesus sudah hadir tadi, kita harus berusaha bagaimana agar kita dapat menghasilkan itu tadi. Berusaha miliki hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak nempel erat dengan pokok anggur yang benar, seperti kata Yohanes ya, itu kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari bangun Bapak Ibu ya, relasi hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, supaya hidup kita menghasilkan buah-buah Allah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Bukan sebaliknya. Ya. Jadi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka hidup kita tentu dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh keinginan daging. Seperti kebalikan dari ayat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau kita hidup dipimpin roh, saya yakin dan percaya, hasil yang kita tunjukkan yang bisa dilihat oleh orang adalah hal yang positif, bukan sebaliknya. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh keinginan daging, maka hasilnya Ibu Bapak baca sendiri nanti di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20. Dan orang-orang yang berada dan melakukan semuanya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Percuma saja Bapak Ibu, sia-sia saja. Jadi itu pelajaran kita hari ini ya. Bagaimana teopani yang terjadi, ya, penampakan Allah yang terjadi kepada manusia. Dan bukti teopani tadi ya, menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan umatnya. Dari ayat-ayat sudah kita baca, ya, kembali di teopani, itu kan ketika Allah menampakkan diri dan hadir kepada mereka, Abraham, Yosua, dan lain sebagainya tadi, ya Hagar dan lain sebagainya, itu kan selalu tujuannya ingin apa? Ingin menolong, ingin menguatkan, ingin menghibur. Ya. Nah itu betapa luar biasa. Kemudian ketika Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia dan hadir bersama-sama di antara kita, sama juga. Dia hadir untuk menolong, untuk menguatkan, untuk memberikan perlindungan, karena dia Immanuel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diperhadapkan kepada suatu masalah, jangan kemana-mana deh. Larinya jangan kemana-mana, ke orang pintar lah, ke dukun lah, ke apalah, ke Google lah, cara mengatasi masalah, klik Google. Gitu ya. Jangan. Kita punya Tuhan Yesus. Jadi kepada Tuhan Yesus saja kita cari jawabannya. Nah, Tuhan Yesus kan gak mungkin teopani seperti dulu, menampakkan diri. Tetapi Tuhan Yesus kita bisa cari keberadaannya, ya, wujudnya melalui ini.
penyataan Allah yang tertulis, maka baca. Kalau kita lagi galau, gundah gulana untuk anak-anak muda ya, bagi ibu-ibu yang mungkin stres dengan tanggal tua ya, udah ayo buka surat cintanya Tuhan ini. Tuhan nanti berbicara sama kita ya, amin. Kiranya Tuhan terus menopang. Kiranya Tuhan terus menguatkan. Menjadikan kita orang-orang Israel rohani, umat pilihan Allah yang dikasihi, umat Allah yang disertai, yang diberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan, apalagi goodbye sama Tuhan, jangan pernah. Tetap harus nempel, punya hubungan intim yang erat dengan Tuhan. Supaya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat pengajaran-Mu yang Kau sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Kami sadar betul Tuhan, kami jauh daripada sempurna. Kami seringkali lalai dan meninggalkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan di saat-saat kami menjalani proses hidup ini. Seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Tetapi kami mau bersyukur, siang hari ini Engkau kembali mengingatkan kami, menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tolong Allah Roh Kudus beri kekuatan dalam hidup kami. Untuk kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Yang selalu bersyukur. Yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan hidup kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kelemahan kami Tuhan. Bila kami sering tidak percaya bahwa Engkau sanggup hadir dan menolong hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, ajari kami untuk ingat kembali bahwa Engkau Allah yang sanggup, yang siap menolong kami. Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Tergantung kami bagaimana meresponi kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dengan menerjemahkan, mengaplikasikan dalam setiap hidup kami hari lepas hari. Memiliki sikap hidup seperti yang Tuhan sudah teladankan. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami tidak sesuai apa yang menjadi harapan Tuhan. Kami sering menutup mata, menutup telinga, menutup tangan kami bagi orang lain. Ampuni kami. Kami sering membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Kami tidak hidup berkasih mesra dan rukun. Sehingga menimbulkan perpecahan, menimbulkan rasa sakit hati dan sebagainya. Ampuni kami. Ajari kami untuk saling menasihati, menghibur, menguatkan. Rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Seperti yang Tuhan ajarkan bagi kamu ketika Engkau hadir di tengah-tengah dunia menyapa kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Berkati Bapak Pendeta Ziani yang sudah melayani, mengembalakan sidang di tempat ini. Beserta ibu kekasih anak-anak, berkati beliau Tuhan. Terus berikan kekuatan, hikmat, marifat dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang, meneguhkan, menguatkan. Sehingga beliau tetap boleh melayani tempat ini dengan kekuatan yang datang hanya dari Tuhan. Berkati apapun menjadi harapan, rencana, program-program ke depannya, Tuhan Yesus yang sempurnakan. Berkati para pelayan yang ada, berkati jemaat yang ada. Bila kau dapati ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir menyembuhkan mereka. Bila dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Kami percaya pergumulan seberat apapun akan kami bisa hadapi karena kami menghadapinya bersama Tuhan. Terima kasih ya Yesus.
Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Anak-anak muda sekolah minggu Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan firman kepadamu yang empunya firman Tuhan. Mungkin hamba menerjemahkannya kurang jelas. Kiranya arah Roh Kudus yang kembali menerjemahkan, menjelaskan kepada setiap umatmu yang ada di tempat ini. Sehingga kami semuanya memiliki pemahaman yang benar. Bahwa Allah kami di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang patut kami muliakan, yang patut kami sembah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan firman-Mu kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.